Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami akan membaca firman dan merenungkannya. Pimpinlah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 ini kita melihat bahwa dalam kehidupan yang menghadapi realitas hidup yang tidak mudah, dikatakan di sini mulai dari pohon ara yang tidak berbunga, kemudian dilanjutkan dengan pohon anggur tidak berbuah, lalu hasil pohon zaitun mengecewakan. Kita melihat di sini ada eskalasi, mulai dari tidak berbunga, tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Lalu bagian kedua sama seperti bagian yang pertama, namun eskalasinya semakin tinggi, dikatakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi eskalasi yang nilainya makin lama makin meninggi. Artinya ini menjadi satu tantangan yang besar bagi orang percaya ketika dia diperhadapkan dengan realitas hidup yang sulit. Saudara-saudara, bagaimana orang percaya dalam hal ini menghadapi realitas hidup, kesulitan hidup yang semakin lama semakin meninggi? Firman Tuhan berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Bagian pertama dari seruan orang percaya ini adalah dia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Karena apa? Karena dia mengatakan Allah yang menyelamatkan aku. Artinya orang percaya yang mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ini mengerti betul bahwa keselamatan itu adalah yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Maka dia bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkannya, meskipun dalam realitas dia menghadapi kesulitan yang semakin lama semakin meninggi. Lalu yang kedua, dia berkata, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Orang percaya tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dan Tuhanlah kekuatannya. Saudara-saudara, seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 13 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya kita semua juga belajar dari seruan orang percaya dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Walaupun
realitas hidup yang kita jalani tidak mudah, persoalan mungkin semakin lama semakin meninggi, kesulitan semakin lama semakin menjadi-jadi, tapi iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan tidak berkurang. Tetapi kita bisa tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan, keselamatan kita, dan kekuatan yang dari Tuhan, itulah yang memimpin kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan, yang nilainya jauh dari semua yang ada di dunia ini. Dan kami bersyukur segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.